Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke bagian ketiga dari materi kita hari ini, yaitu Gatra ideologi. Jadi kita sudah masuk pada Pancagatra ini, Gatra ideologi. Ya, kalau kita bicara Gatra ideologi, tentu di dalamnya bicara tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Kalau kita bicara ideologi, apa sih itu ideologi? Ini secara etimologi kan berasal dari dua kata ya, ada idea, ada logos. Nah, dimana kalau kita bicara idea, ya dia itu gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sementara kalau bicara logos, logos itu artinya ilmu. Jadi secara etimologi, ideologi itu adalah a science of ideas, ya, ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Nah, ini definisi dari Prof. Kailan, dosen UGM, filsafat UGM. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan melihat bahwa ideologi itu sebenarnya adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat, yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Jadi ideologi itu dapat diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Nah, sehingga kemudian seperti tadi bahwa ideologi itu paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Makanya di dalam ideologi itu ada banyak komponen. Ada sistem, ada arah, ada tujuan, ada cara berpikir, ada program sosial dan politik. Jadi gambarnya ini seperti bohlan ya, balon lampu. Bahwa ideologi itu seperangkat sistem yang menjadi dasar pikiran setiap warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi misalnya dalam konteks ketuhanan seperti apa? Tentu ketuhanan kita teokrasi, ya, bahwa bangsa ini bangsa yang memiliki agama dan kepercayaan, percaya terhadap Tuhan, itu teisme. Nah, setiap sistem keyakinan ini terbentuk melalui suatu proses yang panjang. Nah, karena ideologi itu bisa melibatkan berbagai sumber, ada kebudayaan, agama, atau pemikiran para tokoh. Nah, inilah kemudian kita bisa lihat. Nah, kalau ideologi Pancasila sebenarnya tiga-tiganya, karena dari bumi Nusantara dirumuskan oleh para pendiri negara. Kalau ideologi bersumber pada kebudayaan, ini kan ada cultural universal ya, 7 unsur budaya. Nah, ini kan komponen-komponen budaya, mulai dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian, dan sistem teknologi dan peralatan. Nah, ini memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Nah, ketika ideologi ini bertitik tolak dari komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, atau dalam bahasanya Bung Karno itu Weltanschauung, ya, maka pelaku-pelaku ideologi itu adalah warga negara, itu lebih mudah melaksanakan. Kenapa? Karena dia sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka. Misalnya kalau Pancasila sebenarnya masuk kategori ini. Misalnya kalau kita bicara musyawarah mufakat itu sebenarnya nilai-nilai yang ada di masa lalu. Tudang Sipul di Sulsel itu nilai sila keempat. Atau ada misalnya konsep di Sulsel yang namanya Sipakatau. Sipakatau itu sila kemanusiaan. Ya, atau di Manado misalnya torang semua bersaudara. Maknanya itu kan tidak ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan status sosial, itu kan hilang. Artinya diabaikan. Torang semua bersaudara. Nah, itu nilai persatuan itu. Nilai persatuan. Jadi sebenarnya ya ideologi kita berasal dari nilai-nilai budaya bangsa. Ya.
Misalnya kalau orang Sumatera kan biasa punya banyak pantun ya. Dia bilang apa itu? Bola air dapat buluah, bola kata dak mufakat. Nah, artinya ya banyak sumber air, kemudian dia menuju pancuran, dia bulat di pembuluh, di bambu. Nah, sama juga dengan musyawarah, banyak pendapat, lalu kemudian mufakat di situ ada konsensus lahir. Ada konsensus lahir. Jadi sebenarnya ya nilai-nilai itu ada di masyarakat kita, sehingga seyogianya di Pancasila sebenarnya tidak asing bagi kita semua. Cuma kan generasi ini kan sudah bergerak ya, baby boomer sudah mulai habis ya, sehingga yang ada ini generasi milenial yang dia tidak tahu sejarah itu. Makanya itu penting untuk mengajarkan pendidikan kewarganegaraan kepada setiap warga negaranya, karena bisa lahir yang namanya civic knowledge, civic skill, yang akhirnya nanti bisa jadi civic commitment, bisa jadi civic participation ya. Oke, nah kalau ideologi itu bersumber dari agama ya bersumber dari agama, maka tentu akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, misalnya Vatikan ya, Saudi, itu kan sistem pemerintahan negara itu akan berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu, sehingga ya bentuk peraturan hukumnya itu berasal dari doktrin agama tertentu. Sama juga dengan pemimpinnya adalah pemimpin agama, seperti di Vatikan kan begitu, Katolik Roma. Kemudian selanjutnya adalah dari para tokoh. Jadi bisa saja dari tokoh. Nah, Bung Karno itu tidak mengatakan bahwa saya pembuat Pancasila, tidak. Makanya Bung Karno tidak mengatakan saya Pancasila, tapi saya penggali bersama dengan yang lain, ini menggali di persidangan BPUPKI, menggali nilai-nilai Pancasila secara induktif dari bumi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Ya. Nah ini tokoh ya, Marxisme misalnya ya. Jadi di antara aliran ideologi mainstream itu kan ada yang berasal dari tokoh ya, filsuf Karl Marx ya, Marxisme ya, yang melahirkan itu sintesis komunisme ya, masyarakat egaliter ya, karena dia melihat bahwa sintesanya itu kan tesisnya itu kan apa, ada tekanan dari pemilik lahan kepada buruh, penindasan. Nah, lalu kemudian antitesisnya itu ya lahirlah itu borjuis yang menekan proletar. Lalu sintesisnya ya bagaimana masyarakat egaliter terjadi, tidak ada lagi tekanan itu ya, sehingga kemudian lahirlah itu apa namanya proses dialektik, merebut kekuasaan dan seterusnya. Nanti tentu di mata kuliah lain kita bicara itu ya. Jadi artinya apa, ada tokoh yang melahirkan ideologi itu. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat dalam konteks kekinian ya, bahwa ideologi itu sudah berkembang, bukan hanya dalam konteks bernegara, dalam konteks agama itu bisa melahirkan radikalisme agama. Kalau dari segi ideologi pasar misalnya bisa melahirkan apa namanya kehidupan modern, sehingga melahirkan sikap konsumtif dan seterusnya. Jadi sudah merambah ke setiap sendi-sendi kehidupan. Nah, ini silakan nanti didiskusikan bagaimana Anda melihat ideologi Pancasila itu. Apakah sumbernya dari kebudayaan, agama, atau pemikiran tokoh. Nah, hakikat dari Pancasila sebagai ideologi negara itu sebenarnya bisa dilihat dari 4 dimensi. Nah, ini kalau kita bicara gatra ideologi ya. Dimensi pertama itu dimensi realitas. Nah, ini kan biasa kita mengatakan Pancasila itu tadi adalah apa namanya kristalisasi nilai sosial budaya bangsa, di mana secara ontologis menurut Prof. Notonegoro subjek hukum pokoknya itu manusia Indonesia ya, subjek hukum pokoknya manusia Indonesia. Nah, di sini dikatakan bahwa dimensi realitas itu mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya itu bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Nah, ini apa namanya, tentu ya kita harus lihat pada kurun waktu itu dibuatnya. Kalau hari ini kita mau lihat, tentu kita akan mengatakan sudah banyak degradasi nilai. Nah, tapi kalau kita melihat bagaimana proses penyusunannya, misalnya sebelum kita merdeka, sebelum Juni 1945 itu kan ada pembahasan di BPUPKI pertama, dan itu diambil dari kehidupan masyarakat kita sebelumnya.
Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa hari ini hilang berarti itu harus dihilangkan, ya tidak. Ya. Kemudian tentu bahwa nilai-nilai Pancasila itu bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Nilai Pancasila itu harus dijabarkan dalam kehidupan nyata, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam aspek penyelenggaraan negara. Dia harus real. Jadi dia berasal dari sesuatu yang real dan dia harus dibawa pada konteks real kekinian. Nah, makanya kan ada namanya filosofi Geronslah dalam bahasanya Bung Karno itu, bahwa ya seluruh nilai-nilai filosofis dari Pancasila itu harus terinfiltrasi ke dalam semua materi muatan aturan perundang-undangan kita. Mulai dari yang tertinggi konstitusi sampai aturan yang paling rendah. Kemudian selanjutnya adalah dimensi idealitas, ideal. Jadi sebuah ideologi itu harus mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi bukan hanya dasar, tapi dia juga tujuan. Ada cita-cita ya. Artinya apa? Nilai-nilai dasar Pancasila itu mengandung adanya tujuan yang akan dicapai. Sehingga harapan dan optimisme itu muncul, mampu menggugah motivasi untuk mewujudkannya. Ya, kita ambil misalnya sila pertama. Sila pertama itu tentu kalau kita bicara cita-citanya, kita bangsa Indonesia ini bercita-cita bahwa seluruh bangsanya ini, seluruh warga negaranya ini, penduduknya penduduk Indonesia ya, dalam hal ini warga negara Indonesia itu, dia bisa menjalankan agama dan kepercayaannya. Dia bisa hidup berdampingan secara rukun, ada toleransi di antara mereka, itu cita-cita. Jadi kalau masih ada konflik antar umat beragama, itu berarti kita belum sampai di cita-cita, dan memang itulah kehidupan bernegara sebagai sebuah proses. Ada cita-cita. Nah, bagaimana kemudian itu diwujudkan dalam kehidupan kita? Ya tentu perlu ada stimulan norma. Norma itulah yang kemudian memaksakan orang ikut. Ya, seperti misalnya kalau kita bicara keadilan sosial, itu cita-cita. Bagaimana kemudian mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lewat pembangunan, lewat pelayanan, lewat pemberdayaan, lewat pengaturan yang ada. Gitu. Nah, sehingga kemudian harapannya bahwa itu tidak ada label agama kan, di sila pertama tidak ada label agama, bisa saja seluruh agama itu tumbuh kembang. Makanya dulu Pak Abdurrahman Wahid itu tidak menghapus istilah agama resmi. Kenapa? Karena agama resmi itu di saat ada agama resmi dan tidak resmi berarti ada diskriminasi dong. Sementara ketuhanan yang maha esa itu memberikan ruang yang sama kepada setiap agama dan kepercayaan untuk tumbuh kembang. Nah, makanya kemudian tidak ada istilah agama resmi, semua agama bisa tumbuh kembang di Indonesia. Cuma persoalannya adalah ya tidak boleh bertentangan satu sama lain. Karena kalau bertentangan, lahirlah istilah penistaan agama, penodaan agama, dan seterusnya. Ada undang-undang mengaturnya. Tapi kalau lahir agama A, B, C, D, E, tidak ada masalah. Cuma kalau ada A, A1, A2, itu perlu dilihat secara jernih. Ya, kalau cuma organisasinya saja, itu seperti misalnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kan bukan itu. Tapi kalau sudah masuk pada syariatnya, itu masalah itu. Misalnya, jelas nabinya, kitab sucinya agama itu, lalu kemudian ada yang mengatakan kitab suci tertentu, al-nabi tertentu yang berbeda, itu sudah lalu memberi label yang sama, itu sudah masuk area yang harus diselesaikan oleh negara, karena itu bisa melahirkan ketidaktertiban umum, karena pasti akan ada respon dari pemeluk agama yang merasa dinodai atau dinistakan. Oke, kemudian normalitas. Nah ini ideologi itu harus norma, dalam bentuk norma. Tidak bisa kalau tidak, karena norma itulah yang memaksakan, mengikat ya masyarakat itu. Harus dipatuhi. Kenapa? Karena kalau tidak dipatuhi ada sanksi. Ada sanksi. Dia dalam bentuk norma. Makanya dikatakan filosofi Geronslah bahwa seluruh materi muatan aturan perundang-undangan itu harus berdasarkan Pancasila. Nah, ternyata tidak demikian, karena ada banyak aturan yang di constitutional review. Kalau undang-undang bertentangan undang-undang dasar, ada juga yang di judicial review. Kalau undang-undang bertentangan dengan aturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang. Itu menunjukkan bahwa pembuat aturan kita di Indonesia yang punya kewenangan membuat aturan, wah ini kadang tidak menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma-norma itu. Nah, itu masalah sehingga banyak ditolak tentu oleh masyarakat. Kenapa ditolak ini undang-undang misalnya tentang buruh? Ya ini tidak adil, ya ini tidak manusiawi. Ya itu artinya apa? Tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tadi itulah tantangan pembangunan ideologi kita. Bagaimana membuat agar seluruh aturan itu bisa mencerminkan nilai-nilai dasar tadi, yang ideal tadi, yang real tadi ya. Kemudian yang keempat, ada dimensi fleksibilitas. Nah ini yang menentukan sebuah ideologi itu disebut ideologi terbuka atau ideologi tertutup.
Ideologi kita terbuka, tapi keterbukaannya tentu fleksibel seperti karet. Karet itu punya daya elastisitas. Karet ditarik itu tidak putus, tapi kalau sudah lewat daya elastisitasnya dia putus. Sama juga dalam konteks fleksibilitas ideologi ini. Boleh diterjemahkan, tapi tidak boleh bertentangan dengan nilai dasarnya. Sama juga dalam beragama. Ada ibadah, ada muamalah. Ibadah itu semua boleh, semua tidak boleh kecuali dibolehkan. Kalau muamalah semua boleh kecuali ada larangan. Nah itu. Jadi ya ada lima dasar kita, 5 dasar negara kita. Terjemahannya ke dalam aturan perundang-undangan itu tidak ada masalah sepanjang tidak bertentangan tadi dengan lima nilai dasar itu. Ya. Demokrasi bentuknya seperti apa? Yang penting demokratis, yang penting menunjukkan itu kedaulatan rakyat. Misalnya seperti itu ya. Oke. Jadi ya karena itu berwujud norma konstitusi apa ideologi itu, maka ya norma itu kan untuk masyarakat. Ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Jadi ya ideologinya harus bisa menyesuaikan diri dong dengan perkembangan zaman. Nah, tapi tidak boleh ekstrim itu. Karena Soviet itu bubar karena dia ekstrim merubah dia punya ideologi. Ya. Nah, selanjutnya bahwa bicara ideologi terbuka, bahwa bisa saja mengembangkan, bisa ada akulturasi. Di dalam budaya itu ada kan namanya teori akulturasi. Dan pasti bukan asimilasi, kalau asimilasi bahaya. Asimilasi itu lahir bentuk baru. Dan ini tidak boleh karena kita negara Pancasila. Kalau akulturasi boleh, hal-hal yang baik dari negara lain di percaturan global boleh diinkorporasi di dalam kehidupan bernegara kita. Dengan catatan tadi tidak boleh bertentangan dengan nilai dasarnya. Selanjutnya apa sih peranannya ini ideologi dalam hidup bernegara? Ada 3 ini. Ada 3. Yang pertama, bahwa ideologi itu dasar. Dasar. Dia pangkal tolak. Dia asas dari kehidupan bernegara. Jadi ya, kalau kita bicara negara, seperti rumah, fondasi. Kalau fondasinya segi 4 baru bangunannya yang berdiri itu lingkaran, ada yang ditopang oleh fondasi, ada yang tidak, bangunan bisa roboh. Kira-kira begitu analoginya. Ya, ini kan masuk dimensi realitasnya. Dia tumbuh kembang dari kehidupan kita. Begitulah disebut dengan dialektik. Budaya itu lahir dari kehidupan bersama manusia, lahir dalam bentuk norma salah satunya, dan norma setelah terbentuk dia mengatur lagi manusia yang hidup bermasyarakat. Jadi dia yang lahirkan lalu kemudian mengatur dirinya. Itu proses dialektik. Kemudian sebagai pengarah, dia mengatur itu mengarahkan menjadi koridor. Aturan kan tadi menjadi apa? Legitimasi. Karena legalitas itu penting dalam hidup bernegara, utamanya kita ada pemerintahan ini ya legalitas penting. Biar baik. Kalau tidak benar tidak boleh, karena itu pasti melanggar hukum. Ya. Kemudian selanjutnya sebagai tujuan. Nah, ini dimensi idealitas ya. Ada cita-cita, ada motivasi ya dalam hidup bernegara. Nah, peranan ideologi sebenarnya itu bukan hanya terletak pada legal formal. Dia juga harus ada dalam kehidupan konkret masyarakat kita. Apa peran konkretnya? Ada banyak ya. Dia penuntun warga negara agar setiap perilakunya itu didasarkan pada preskripsi moral. Itulah tadi yang menjadi preskripsi moralnya. Sila-sila Pancasila tadi. Ya, bahwa contoh kasusnya ini begini. Kalau kita bicara narkoba ya, ini kan merebak. Ini kelihatan sesuatu yang tidak ada ujungnya ini. Penyalahgunaan narkotika ini. Dan itu bahaya karena dia merasuki generasi muda kita. Nah, itu artinya apa? Preskripsi moral ideologi itu belum disadari kehadirannya. Kan tidak ada, itu narkoba itu kan sama dengan miras ya. Dan itu dalam konteks agama, saya pikir kalau saya sebagai Islam melihatnya itu, bahwa itu haram hukumnya. Dan nilai ketuhanan yang maha itu artinya ada agama dari setiap penduduk Indonesia. Nah, itu belum masuk ke sana. Belum masuk ke sana. Ya. Sehingga diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik yang persuasif, himbauan maupun penjabaran nilai-nilai itu ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Sebelum masuk, merusak lingkungan itu harus jaga lingkungan. Ya, ada dalam preferensi budaya misalnya Alut Tudolo di Toraja,
ada dalam preferensi agama kita, ada dalam kitab suci tentang bagaimana menjaga lingkungan, daerah rahmatan lil alam dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya harus ada dan itu diakomodir dalam dasar negara kita karena ada sila ketuhanan yang maha esa ya. Kemudian selanjutnya, nah ideologi itu bukan hanya menuntun perilaku warga negara, tapi dia juga menjadi saringan, menjadi apa? Menjadi penyaring lah begitu terhadap hal-hal yang tidak sesuai. Itulah hakikat akulturasi. Bertemu dua budaya berbeda, bertemu dua ideologi berbeda, yang baik diambil, yang buruk jangan. Bagaimana kekuatan menolaknya itu yang menjadi persoalan karena sekarang di era globalisasi kan serangannya luar biasa, apalagi dengan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah canggih. Ya, sehingga ya muncullah itu radikalisme, terorisme, dan itu tentu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, agama juga, tidak ada agama yang mengajarkan teror. Baik, saya pikir itu penyampaian dari saya untuk babak kedua ini, babak ketiga ya babak ketiga ini. Nanti ya silakan adik-adik menjelaskan ini lebih lanjut. Ya, saya kasih waktu, kita break dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.